Misteri Laut Mati. Segala hal yang diasosiasikan dengan mati biasanya tidak disukai orang. Namun tidak dengan kata mati yang melekat pada sebuah tempat yang bernama Laut Mati. Malah tempat ini menarik minat jutaan turis setiap tahun. Di samping itu banyak penelitian telah dilakukan untuk mengungkap keunikan alamnya. Namun, nama yang menyeramkan ini pun sebenarnya telah dihaluskan dari terjemahan bahasa Ibrani Yam Hamavet yang berarti laut pembunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab namanya adalah Bahrul Mayyit yang berarti laut mati. Laut mati biasa disebut juga dengan laut garam karena perairannya mengandung 33,7% garam atau sekitar 8,6 kali lebih banyak dari kandungan garam di laut biasa. Laut mati yang diapit oleh negara Israel dan Palestina di sisi barat dan Jordania di sisi timur merupakan wilayah yang paling rendah di dunia. Posisinya adalah 422 meter di bawah permukaan laut. Lalu, mengapa air laut mati sangat asin? Pemirsa beriman, pasokan air yang masuk ke Laut Mati hanya dari Sungai Yordan dan beberapa pegunungan di sekitarnya. Karena Laut Mati berada di posisi yang rendah, maka air yang diterima itu tidak bisa dialirkan kemana-mana. Satu-satunya jalan keluar air yaitu melalui proses penguapan ke udara saja. Itulah sebabnya air Laut Mati menjadi sangat asin, karena air yang mengalami proses penguapan meninggalkan zat-zat mineralnya. Beruntung bagi Anda yang tidak bisa berenang dan tidak ingin tenggelam saat mencebur ke dalam air. Itu bukan persoalan mustahil jika Anda melakukan di Laut Mati. Sebab setiap orang yang mencebur diri tidak akan tenggelam walaupun di tempat yang dalam. Ini bisa terjadi karena Laut Mati memiliki kadar keasinan yang sangat tinggi. Garam Laut Mati juga bisa bertindak sebagai desinfektan yang bisa mengeluarkan zat berbahaya dari kulit. Keunikan lainnya dari Laut Mati adalah ia memiliki lumpur yang berkhasiat sebagai penghalus kulit. Selain itu, ada beberapa zat mineral berguna lain yang terkandung dalam Laut Mati, yaitu sodium yang dapat meningkatkan permeabilitas yang sangat cocok untuk kulit kering. Magnesium dengan konsentrasi 15 kali lebih tinggi dibandingkan dengan laut lainnya. Magnesium membantu menyembuhkan kulit dan menyediakan jaringan permukaan kulit dengan anti alergi dan penting untuk metabolisme sel. Potasium yang dapat meningkatkan oksidasi serta mengatur proses elektrikal otot dan sistem saraf. Tak hanya itu, potasium juga membantu mengatur kelembapan di kulit. Bromida. Konsentrasi bromida adalah 50 kali lebih tinggi dari garam biasa. Ini menyebabkan efek yang sangat santai dan membantu secara alami perbaikan sel kulit. Bitumen yang ditemukan dalam jumlah sedikit dan dapat bertindak sebagai zat anti-inflamatori. Iodin yang berperan penting pada pembentukan hormon tiroksin dan juga penting untuk energi dan metabolisme sel. Kalsium penting sebagai pertahanan membran sel dan pembersihan pori-pori yang dibutuhkan juga untuk perbaikan jaringan di bawah kulit. Dan zinc yang memainkan peranan dalam regulasi enzim. Yang terakhir adalah lumpur Laut Mati yang membantu mengatasi kulit kering dengan mengganti elektrolit yang hilang. Bisa juga digunakan untuk mengobati beberapa masalah dermatologi seperti eksim, jerawat, rematik, sakit sendi, dan masalah sirkulasi dan saraf. Di balik keistimewaan dan keunikannya, berabad-abad lamanya Laut Mati menyimpan peristiwa alam yang amat dahsyat. Peristiwa maha dahsyat tersebut bukan hanya membinasakan seluruh manusia yang tinggal di dalamnya, tetapi juga melenyapkan seluruh negeri hingga peradabannya. Fakta dan sejarah menunjukkan, Laut Mati adalah tempat diazabnya kaum homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan nabi yang satu masa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lut diutus untuk kaum Sadum atau Gomorrah, kaum yang mempunyai sifat-sifat aneh yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Sifat itu adalah homoseksual atau suka dengan sesama jenis kelamin. Saat itu, Nabi Lut alaihissalam mengajak penduduk Sodom untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 166. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong dan mencemooh Nabi Lut. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihissalam tidak putus asa. Ia tetap bersabar, mengajak kaumnya bertaubat dan memperingati mereka agar tidak melakukan perbuatan mungkar dan keji. Tapi apa yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan. Kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya. Mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kampung mereka, karena memang ia adalah orang asing. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Lut, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Di malam hari, Nabi Lut alaihissalam pergi meninggalkan negeri Sodom. Ketika tiba waktu subuh, Allah mengirimkan kepada kaum Sodom azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Saat itu negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Lalu dibalikkan negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Ta'ala berfirman, "Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim." Quran Surah Hud ayat 82 hingga 83. Temuan purbakala hasil penggalian mengungkapkan, kota Sodom tersebut dibangun dekat Laut Mati, tepatnya di sepanjang perbatasan Israel dan Jordania. Para arkeolog yang bekerja di wilayah tersebut menemukan bukti telah terjadinya bencana mengerikan. Kerusakan parah pada rangka manusia yang berhasil digali menandakan telah terjadinya gempa bumi dahsyat. Menurut siaran televisi luar negeri berjudul Ilmuwan Mengungkap Tamatnya Riwayat Kota Sodom, geolog asal Inggris Graham Harris termasuk ilmuwan yang menemukan bukti meyakinkan tentang hal ini. Menurutnya, Sodom dibangun di pesisir Laut Mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut. Zat hitam lengket ini di masa lalu digunakan sebagai pelapis tahan air pada perahu dan perekat bebatuan pada bangunan. Masih menurut Graham Harris, daerah pemukiman yang tepat berada di pesisir Laut Mati ini juga berdiri di atas dataran yang mudah guncang. Ini adalah titik bertemunya dua lempengan tektonik yang bergerak berlawanan arah. Ini adalah zona gempa bumi. Lapisan lahar dan batu basal yang ditemukan selama penggalian adalah bukti terkuat telah terjadinya letusan gunung berapi dan gempa bumi di daerah tersebut. Peristiwa yang digambarkan Al-Quran dengan kalimat "kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi" besar kemungkinannya sebagai letusan gunung berapi. Peristiwa tersebut dilukiskan oleh ayat yang sama dalam kalimat, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah." Sangat mungkin merujuk pada pecahan dan penghancuran akibat gempa bumi. Di bawah pesisir Laut Mati juga terdapat sejumlah besar timbunan kantung-kantung gas metana yang sifatnya mudah terbakar. Gempa bumi pastilah telah mengguncangnya dan menjadikannya terbakar. Permukaan tanahnya lalu berubah menjadi pasir yang mudah hanyut dan terjadilah longsor besar yang menenggelamkan kota tersebut ke dalam air. Serangkaian percobaan ilmiah yang dilakukan di Universitas Cambridge membenarkan teori ini. Para ilmuwan membangun tiruan tempat berdiamnya kaum Lut di laboratorium dan mengguncangnya dengan gempa buatan. Sesuai perkiraan, dataran ini terbenam dan miniatur rumah tergelincir masuk dan terkubur di dalamnya. Penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah ini mengungkap satu kenyataan penting, yaitu kaum Lut yang disebutkan Al-Quran memang pernah hidup di masa lalu dan diazab oleh bencana kiriman Allah akibat penyimpangannya. Semua bukti terjadinya bencana itu kini telah terungkap dan sesuai dengan pemaparan Al-Quran. Begitulah letusan dahsyat membinasakan mereka saat fajar tiba. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu,
benar-benar terdapat tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Quran Surah Al-Hijr ayat 73 hingga 75. Pemirsa, demikian penjelasan mengenai Laut Mati. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita dan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab yang sudah dijanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, di penghujung ya bulan suci Ramadan ini kan udah mau habis nih Ramadan ya. Dan kali ini saya Salih Gunawan dan saya Zizi Syahab, kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Ramadan. Berita Islami Ramadan. Iya, kamu salah dengar Zizi. Kenapa? Iya, salah saya. Sorry. Oke, tadi kita sudah mengawali perjumpaan kita dengan Laut Mati. Ya, terus ada peristiwa Sodom dan lain-lain itu. Iya, betul. Insya Allah bisa mengingatkan kita. Ya, jadi kalau kita ke sana tidak hanya sekedar rekreasi, tapi kita juga harus tahu sejarahnya seperti apa. Betul. Mengingatkan kita juga ya, flashback. Betul sekali. Gitu. Dan insya Allah kita kedepannya lagi lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang kemudian bisa menjerumuskan kita. Terus tadi soal Laut Mati tadi sih, aku udah pernah coba juga sih. Ngambang-ngambang gitu juga. Bener-bener, wah ngambang bener ya. Enak banget. Dan si apa namanya? Lumpurnya itu bikin kulit jadi lebih bagus. Dan apa? Saya pulang membawa oleh-oleh tiap hari pakai krim muka. Bagus, wah, ternyata sama aja. Nggak artinya memang bagus untuk kulit. Iya, betul sekali. Dan setelah ini kita akan bahas tentang fenomena menjelang Lebaran. Biasanya ibu-ibu udah langsung nyari yang sel nih. Termasuk saya. Gitu ya. Dan seperti apa fenomenanya apa saja? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Ramadan.